Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu salihat. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang sangat luar biasa yang hari ini kita nampak wajah-wajah yang Masya Allah ya kan, berbahagia. Karena memang kenikmatan-kenikmatan itu harus ditunjukkan dengan kebahagiaan. Maka untuk itu marilah yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas segala nikmat yang sudah kita rasakan sampai hari ini, nikmat kesehatan, nikmat yang lain-lainnya, sehingga kita bisa bersilaturahim, bisa bermuajah, bisa bertatap muka pada saat ini. Itu semua karena Allah, karena nikmat Allah yang diturunkan kepada kita. Maka kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, khususnya yang beriman kepada Allah, maka sebagai sebuah keniscayaan atau seharusnya untuk terus memuji Allah dengan segala kemahabesarannya. Bersyukur atas segala karunia-Nya, bersyukur atas segala nikmat yang telah diturunkan kepada kita. Sehingga dengan kesyukuran-kesyukuran itu nantinya Allah akan terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukur atau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar, mengkufuri, maka ingat azabku sangat pedih, kata Allah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Abu Hazim rahimahullah, beliau mengatakan setiap nikmat, kullu ni'matin la taqarrub ilallahi azza wa jalla fahuwa baliyah. Kata beliau, setiap nikmat, kullu ni'matin, semua nikmat Allah, la taqarrubu ilallah, yang tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, faqad baliyah. Ya kan? Maka sesungguhnya itu adalah sebuah petaka. Artinya apa? Nikmat-nikmat yang Allah turunkan kalau kita tidak gunakan untuk semakin dekat kepada Allah, tidak kita gunakan untuk terus menambah kebaikan-kebaikan kita, tidak kita gunakan untuk meningkatkan keilmuan kita, tidak meningkatkan apa yang harus kita tingkatkan, meningkatkan ibadah kita, maka itu adalah petaka. Itu adalah petaka. Itu adalah sebuah kesengsaraan. Allah sudah berikan nikmat penglihatan, tapi kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah. Nikmat pendengaran yang sudah dianugerahkan, tidak kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang membuat Allah semakin sayang, semakin cinta kepada kita. Nikmat lisan, lidah yang Allah sudah berikan, tidak kita gunakan untuk memuji Allah, tidak kita gunakan untuk meningkatkan zikir kita kepada Allah. Bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanaka rutban illa min zikrillah. Janganlah kalian, ya kan, biarkan lisan kalian ini kering, ya kan, tapi basahilah senantiasa, basahilah lisan kita ini dengan zikir kepada Allah, dengan banyak mengucapkan tasbih, ya, tahmid, tahlil, takbir, ya, sehingga dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Sebagaimana kita sampaikan pada ayat yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah.
tunduklah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan hendaknya kalian berkata perkataan yang benar. Karena apa? Dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membuat bahagia orang lain, perkataan-perkataan yang mendatangkan kebahagiaan di hati seorang yang beriman. Maka kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah lisan kita baik, lisan kita senantiasa memberi manfaat, lisan kita senantiasa mendatangkan kebahagiaan, maka seluruh amal-amal kita akan baik. Wa yaghfir lakum, ya, dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Karena memang sumber masalah kadang-kadang berawal dari lisan. Maka biar tidak menjadi sebuah masalah, biar tidak menjadi petaka, lisan ini harus kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan kita bermohon kepada Allah menjadi salah satu dari umat yang setia tersebut, sehingga dengan itu nanti kita diberi anugerah untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sore hari ini kita akan mencoba membahas satu tema berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi tentang keluarga surga, keluarga yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang dibanggakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akan mengambil bagian tentang kewaspadaan. Karena setiap usaha menjadi baik, setiap usaha kita ingin menjadi benar, selalu ada tantangannya. Arak doang cobaan nah. Ya, maka sekarang yang perlu ibu-ibu lakukan, ibu-ibu waspadai adalah waspadai provokasi, ya kan? Waspadai provokasi. Apa provokasi itu? Hasutan-hasutan, rayuan-rayuan yang membuat kita jauh dari Allah, ujaran-ujaran yang mendatangkan kemurkaan kepada Allah, sehingga usaha kita untuk menjadi keluarga-keluarga yang bervisi surga, keluarga-keluarga yang bermental surga, keluarga-keluarga yang dirindukan oleh Allah sekaligus oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi buyar. Ya. Sampai-sampai Allah kasih kita peringatan dalam ayat. Sesungguhnya, ya kan? Yang intisari dari ayat itu adalah kerugian yang terbesar manakala kita tidak sesurga dengan keluarga kita. Ini adalah kerugian yang besar. Di rumah kita bersama-sama, kita bersenda gurau dengan antara istri dengan suami, anak dengan ibu dan bapaknya. Tapi ketika di surga pisah, ya kan? Maka kerugian yang besar. Maka jauh-jauh hari sudah diingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Adik-adik berpisah karena apa? Kemaksiatan yang kita lakukan sehingga dik tebau besopuk lik surga. Jadi Allah menghendaki kita itu sehidup sesurga, ya kan? Nah, kan gitu ya, sehidup sesurga. Jangan sehidup semati, itu kalimat bohong, ya kan? Ada sepasang kekasih yang senantiasa mengatakan, neongkatna sehidup semati saja, nah. Ya kan? Menemati ini memilih milu mati, ya kan? Memilih milu mati, apalagi dengan mama, ya kan? Ya. Apalagi yang para suami nih, dia naman guru, sudah mikirang genta begenti, ya kan gitu. Ya itu dia, ya kan? Makanya kalau ada yang mengatakan sama ibu-ibu atau calon menantu ibu nanti menjanjikan anak ibu akan dibawa sehidup semati saja, nah. Mana mati ada orang nih mati demi tatalet, gitu ya. Maka visinya adalah sehidup sesurga. Ya, sehidup sesurga. Mentawah visi misi keluarga kita sehidup sesurga, maka yang kita lakukan ketika hidup adalah menjalankan amalan-amalan yang membawa kita ke surga. Ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Itu hadis Rasulullah SAW yang sahih, ya kan? Kullu ma'rufin shadaqah.
Setiap perkara yang baik itu nilainya sedekah. Ya. Setiap hal yang baik yang mendatangkan kebaikan adalah sedekah. Maka kuncinya adalah berbuat baik. Maka visi misi kita ke depan adalah berbuat baik. Dan salah satu ciri keluarga yang tidak merugi adalah keluarga yang senantiasa melaksanakan kebajikan-kebajikan. Ya. Sama dengan surat yang masyhur yang sering kita sebutkan, surat yang pendek itu kan. Yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya cukup kita melaksanakan surat yang pendek ini, cukuplah untuk menjadi bekal kita masuk surga. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apal itu. Iku kadang-kadang ditemelin bedahna apa kenana, ya kan? Nah, Imam Syafi'i rahimahullah sendiri mengatakan, ya kan, seandainya kita semua melaksanakan isi dalam surat ini cukup. Wal asri yang pertama, ya kan? Waktu demi waktu, kumbena, pandai-pandai gunakan waktu. Al waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga dibandingkan emas, ya. Syekh Al-Arifi juga mengatakan al-waktu kal hayah, waktu itu bagaikan kehidupan. Artinya sei bagus guna yang waktu, maka bagus hidup nah. Ya, sei tidak bisa menggunakan waktu, dia buang waktunya, maka kehidupannya pun terbuang-buang sia-sia. Ya kan? Banyak para ulama ya menjabarkan tentang waktu, bahkan masuk di dalam kata-kata mutiara tentang waktu, saking pentingnya waktu ini. Al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Karena apa? Percuma kita numpuk-numpuk emas di rumah terus kita mati. Ya. Lelah dah begawian numpuk-numpuk emas. Wah, numpuk emas dah mati. Nah, dia demuk deitna. Iya kan? Maka orang yang bervisi surga itu adalah emasnya dia akan bawa sampai dia mati. Ngumbe carana titip lek masjid-masjid, titip lek panti asuhan, titip lek pondok-pondok pesantren, titip di program-program kebaikan, mau identik jemaah lek kubur, ya kan? Sebagai penerang hidup dari kubur, amal-amal itu datang. Karena yang paling setia mele barengin itu mau nemanin kita kemana saja sampai di kuburan yang sempit, hanya amal soleh. Suami-suami ibu yang ibu cintai dan yang sering berjanji sehidup semati gitu, nggak mau nemenin ibu di kuburan, mele, ya kan? Nggak mau dia. Tapi amal soleh, dia akan terus menemani ibu di sempitnya kubur ibu, ya, dan akan menjadi penerang manakala amal-amal kebajikan kita banyak kita lakukan. No. Periksa nangkas lebu perhiasan dendih. Mendekangan perhiasan dah, kangen kalong dah, kangen cincin dah, jauh ya sampai mati. Ya, bagaimana caranya? Bodoh ya. Titip, ya kan? Titip. Ya kan? Titip. Kalau ibu tanam sama ibu date ya. Ya. Nggak dibawa sampai surga, nggak dibawa sampai surga, ya kan? Karena apa? Lantarji al ayyamul lati madat. Dek nagentulak hari-hari yang telah lewat. Mendawah sekarat, darak gunena, ya kan? Nggak ada gunanya pertobatan kalau sudah nyawa sudah di ujung leher itu sudah nggak ada. Ya kan, sudah putus. Maka orang-orang yang cinta dengan hartanya, dia akan tidak mau berpisah dengan hartanya, dia bawa sampai meninggal, gitu ya. Itu dia. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika seorang hamba berniat untuk masuk surga, untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan kebenaran, waspada provokasi, waspadai hasutan, waspadai setan, waspadai iblis, karena mereka tidak akan pernah tinggal diam manakala melihat seorang hamba bergegas menuju Robnya.
Arak doang ingkuna adik ta jauh lekan Allah. Arak doang strateginya adik ta orang melakukan kebaikan. Banyak caranya. Banyak caranya, ya kan? Ibu mau ke sini saja banyak cara godaan-godaannya itu, ya kan? Ujian itu. Si dia si Mesiara sama mama ada genda berangkat, milih tepiang teh, milih tepiang kopi. No tegan berangkat, no milih telayani. Ujian itu. Ujian semuanya. Itulah kenapa kita harus menjadi pemenang-pemenang dalam setiap ujian. Ya. Iman yang kuat itu lahir dari ujian-ujian. Ya. Menemesi lemah-lemah iman dan dia doah menang le ujian-ujian dah, ya kan? Dia doah menang, ya kan? Ingat ya kan, semakin banyak ujian yang kita menangkan, maka semakin kuat iman kita. Ingat al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid, bisa bertambah, wa yanqus, bisa berkurang. Ya, tergantung ite tergantung ya. Yazidu bitta'ah, dia bisa bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang karena kemaksiatan, ya. Kesalahan-kesalahan silakuang tah. Ya, kadang-kadang kita ya ndak segan-segan menukar sorga dengan dunia. Ngumbe contohna ya kan ujian, ya kan? Nona pas waktu sholat pasti di situ sinetron-sinetron yang didemenkan, ya kan? Itu dia. Lego rela itu nukernya kadang-kadang, ya kan? Pantun tak sampai selesai, baru tak berangkat sholat. Banyak orang-orang seperti itu, ya kan? Maka kata Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Tuh, jaga diri kalian. Saking sayangnya Allah kepada orang beriman, Allah kasih ngerti kepada kita, jaga diri kalian. Kenapa? Iblis sudah berjanji kepada Allah. Ya. Karena engkau sudah mengusir aku dari sorga, kata iblis, beang aku izin untuk menggoda anak manusia ini agar berpaling darimu. Maka Allah katakan, ada yang tidak bisa kamu goda. Siapa dia? Orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Orang-orang yang ihsan sifatnya. Ya. Ikhlas itu apa pengertian ikhlas? Pengertian ikhlas itu apa? Ada yang mengartikan tanpa pamrih. Enggak. Bukan itu ikhlas. Ya, rugi sudah menderita milih pamrih. Tapi pamrih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu apa? Jamak-jamakna biar diartikan oleh surat Al-Ikhlas itu sendiri. Ya. Satu-satunya surat yang dinamakan tanpa ada kalimatnya di dalam surat itu ya surat Al-Ikhlas. Kalau Al-Baqarah ada kata Al-Baqarah di dalam surat itu. Ya kan? Hud juga bercerita tentang Nabi Hud. Tapi Al-Ikhlas di nara ali ayatna degu parana ya surat Al-Ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Ndekna perlu tersebut. Ndekna perlu tetampaang, ya. Ndekna perlu pamerkan, ya itu ikhlas, ya kan? Mengalir sudah, ya kan? Nah, itu dia. Jadi ikhlas dalam ibadah. Ihsan itu apa? Seseorang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Ya, walaupun kita tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, tapi Allah melihat kita. Itu orang-orang yang ihsan. Maka ketika dia melakukan kebaikan, tetu ya, sungguh-sungguh ya. Ya. Berinfak saja dia sungguh-sungguh, ya kan? Sebelum dia berangkat menyerahkan uangnya, dia mandi, bersihkan dirinya dari hadas. Dia berwudu, ya kan? Kemudian sampai tempat menaruh itu dia Bismillahirrahmanirrahim dengan wajah yang tersenyum. Tuh, menongkun beramal. Baik-baik, ya kan? Maka ketika ibu-ibu pergi sholat pun pakai pakaian yang paling bersih yang ibu anggap bersih, ya kan? Bukan baru, ya kan? Yang paling bersih dari hadas segala macam, ya kan? Kemudian kasih wangi-wangian. Yang wangi-wangian itu sewajarnya, ya.
Dendek sampai wewangian itu sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, wewangian yang membawa ke neraka adalah wewangian yang memabukkan. Ngombe aran wewangian yang memabukkan itu, wah jauh tahu temesi ngentang membuntet ini, ya kan? Nah, dengan itu para laki-laki membayangkan macam-macam. Nah, ini orang syahwat, gitu ya. Maka hati-hati. Iblis sudah berjanji kepada Allah untuk menggoda seluruh anak Adam yang akan mentaati Allah. Lekan selepuk cara. Ya, maka ketika kita bervisi surga, kita nyatakan kita akan menjadi ahlu surga, maka persiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian itu. Ya. Dan dalam perjuangan dendek mesak-mesak. Ya kan? Dalam memenangkan Islam itu tidak bisa sendiri-sendiri, walaupun kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Karena kalau kita sendirian, potensi untuk kalah, potensi untuk dikalahkan lebih besar. Maka kita bangun jamaah seperti ini. Agar apa? Manakala nanti kita tergelincir, akan ada saja yang akan menasehati kita. Ya, akan ada saja. Bahkan leun pun mentetama neraka, arak milih bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, ya, kenapa engkau masukkan dia di neraka? Padahal dulu ketika di dunia bareng kami berangkat ngeji, bareng kami berangkat anang masjid, saling nasehatin kami, saling simak kami ngeji, ya kan? Saling nasehatin kami, ya gitu. Nah, atas berkat kesaksian teman-teman kita itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Ya, yang pun angkat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tulisan bukunya, ya kan? Tamasya ke surga juga disampaikan di situ. Dia berikan wasiat kepada temannya, wahai temanku, nanti apabila engkau tidak dapatkan aku di surga, tolong cari aku di neraka. Ya kan? Itu dia. Maksudnya apa? Ternyata teman yang soleh, teman yang soleha bisa membawa kita ke surga. Ngono ibu, ya kan? Karena iblis juga menyiapkan pasukan-pasukannya untuk menggoda kita. Kita pun menyiapkan teman-teman untuk mendukung kita. Sampai sekarat telut. Ya, karena pada waktu sakaratul maut, disitulah pertarungan perjuangan terakhir anak manusia. Ya, selepuk jin, selepuk bakik berak, ngumpul di situ, mencegah kita mengatakan kalimat la ilaha illallah, mencegah kita. Maka disitulah kita butuh bantuan teman-teman di sekitar kita untuk membimbing kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang dinamakan talqin. Ini bahasa yang lain, ya kan? Itu dia. Kenapa Rasulullah SAW mensunahkan membantu saudaranya, membimbing saudaranya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena di situ pertarungan terakhir. Ya, di situ kita terwujud persaudaraan yang benar-benar persaudaraan karena kita peduli dengan kebaikan saudara kita. Yang pun girang kita dengan berkeringat pas sakaratul maut karena capek, ditekan sana sini, ya kan? Selepuk digunakan untuk menggagalkan upaya dia mengucapkan kalimat tauhid itu, ya kan? Orang-orang yang akan merayu kita untuk jauh dari jalan Allah. Akan ada sekelompok orang yang berusaha mengajak kita untuk tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Yang pun dalam sebuah ayat, ya kan? Pasti akan ada sekelompok orang yang akan mendakwahkan syariat Islam. Dalam surat Ali Imran dinyatakan seperti itu. Ya, kita kembali dengan ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Ya, paling tidak jaga penglihatan kita, jaga pendengaran kita, jaga lisan kita, dan jaga hati kita. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dengan ayat Allah surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 dalam urut-urutan Al-Qur'an pada ayat 36. 36, ayat ke-36.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati setiap orang kelak di akhirat akan dimintai tanggung jawab. Ya, jadi jaga, jaga pendengaran ta, jaga penglihatan ta. Ya, karena kadang-kadang apa yang kita lihat mempengaruhi situasi hati kita. Ya, apa yang kita ucapkan kadang-kadang mempengaruhi perbuatan-perbuatan kita. Dan semua itu tergantung kebiasaan-kebiasaan. Maka mulai sekarang Dendik tunggu jemaah, biasakan diri untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik, agar nanti ketika kita mengakhiri kehidupan kita, kita akan akhiri dengan hidup yang baik. Rubah kebiasaan saling celak dengan saling mendoakan. Si biasa saling celak, ya kan? Saling gosipin, rubah dia dengan saling mendoakan. Menda bedait, mudahan tambah rezeki dah, ya kan? Mudahan gitu senantiasa seperti itu. Sebagaimana para sahabat saling mendoakan. Menda bedait para sahabat saling mendoakan, ya kan? Ya, saling mendoakan. Ittaqillah, barakallah, ya kan? Berkah Allah untukmu. Maka dengan assalamualaikum itu saja sudah merupakan doa. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semuanya, ya kan? Warahmatullah, dan rahmat Allah untuk kalian. Wabarakatuh, ya kan? Dan keberkahan Allah untuk Anda semuanya. Asik sekali kan? Saling mendoakan kedamaian, keselamatan, mendoakan rahmat, mendoakan barokah. Balas saya terus. Waalaikumsalam. Begitu juga untuk kamu, kedamaian untuk kamu. Warahmatullah, rahmat Allah juga untuk kamu. Wabarakatuh, ya kan? Dan keberkahan Allah juga untuk kamu semua. Asik, ya. Terubah kebiasaan-kebiasaan buruk nenggain. Ya, terubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebaikan. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan sesuai hadis Nabi tadi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya adalah sedekah. Dan sedekah yang paling ringan adalah senyum, ya kan? Senyum. Karena senyum itu akan menular, ya kan? Begitu juga perbuatan buruk akan menular. Perbuatan baik juga akan menular. Minta senyum dia sama tonton pasti balasnya senyuman, ya kan? Minta salam pasti balas salam, ya kan? Maka apapun yang kita lakukan sesungguhnya itu untuk diri kita, ya kan? Ya. Barang siapa, ya kan? Senyum mesa-mesa, ya kan? Ya. Nggak kelihatan dari masker, biasanya kelihatan dari raut wajah, ya kan? Bisa dari muka. Tahu tah, ya kan? Tahu tah. Ya, kebetulan istri saya pakai cadar, saya tahu dia senyum dan tidak, ya kan? Saking biasanya kita melihat, ya. Dari air muka, masya Allah, ya kan? Ah, itu dia, ya kan? Jadi ini rubah sekarang, pola pikir kita rubah, ya. Kerangka berpikir kita terubah. Dendek demen miak dengan sakit hati, rubah ya nak piak dengan demen, piak dengan bahagia, ya kan? Piak dengan senang berdait bareng sideh, ya kan? Buat orang senang bertemu dengan kita. Karena begitulah para sahabat, ya kan? Setiap ada momen perkumpulan bahagia mereka, ya kan? Bercerita macam-macam, masya Allah, saling ceritakan, itu gunanya, ya kan? Kita mengerti kondisi batur-batur bukan untuk mencari kelemahannya, ya. Kita ingin mengetahui kabar teman-teman kita itu bukan untuk mencari kesalahan teman-teman kita, tapi mencari peluang bisa berbuat baik untuk saudara kita. Itu kerangka berpikirnya, ya kan? Menarak nyari tayang itu misalnya kesempatan apa buku tulang batur kundi, nah, itu dia kerangka berpikir kita. Dan menolong itu tidak perlu besar tapi tepat. Karena pertolongan yang tepat itu lebih lebih berharga dibandingkan pertolongan yang tidak di saat yang tepat, ya kan? Dakak dengan 10 yu pas dia berdua kepeng itu bahagianya masya Allah, ya kan? Nggak usah 10 yu, 5.000, ya kan? Ya itu dia. Itu kita akan kondisi gitu, ya. Bukan untuk mencari kelemahan saudara-saudara kita, tapi mencari peluang-peluang kebaikan
yang mana kita bisa tolong, ya kan? Karena pada dasarnya ketika kita membantu orang lain, kita menolong diri kita sendiri gitu, Ibu, ya kan? Jangan balas, ya kan? Misalnya ada orang jahat sama kita, ngumbe ingkun tenggelawana. Ada nasihat yang bijak dari seorang ilmuwan, ya kan? Apabila kita mendapatkan kezoliman dari orang lain, orang lemah akan membalas yang serupa, ya kan? Dengan si lemah, ya, dengan si bodoh pasti akan membalas yang sama. Mencelak ia, celakna dengan ampuh. Itu orang yang bodoh, ya. Itu orang yang lemah. Orang yang kuat akan memaafkan. Orang kuat pasti akan memaafkan itu, ya kan? Tapi ada satu, orang yang cerdas akan mengabaikannya, ya kan? Kenapa diabaikan? Dah untang tah, orang biaya jahat, sok ndak itu jahat, ya kan? Nega menda pikirangnya, ya kan? Seda amal tah. Seheda amal tah. Maka orang yang pintar atau orang yang bijaksana adalah mengabaikan atau melupakan itu. Ngapain? Orang ambil liwat. Ya kan? Ya. Ingat itu ya, 3 poin. Orang yang bodoh, orang yang lemah akan membalas hal yang serupa. Mana kepok ya, kepok dengan ampuh. Apa bedanya? Sama-sama jahat jadinya. Orang yang kuat memaafkan. KBK. Kah, kumaafang bisa meton gitu kan. Itu orang kuat. Tapi ada yang lebih istimewa. Orang yang bijaksana atau orang yang cerdas, melupakan, yang ngabaikan. Ngapain sih? Ya kan? Ngapain kita peduli dengan hal-hal yang jahat? Fokuskan pemikiran kita tentang hal-hal yang baik saja. Fokus kepada kebaikan. Fokus kepada kebaikan. Marak teman misalnya tema kita keluarga surga, maka fokus untuk mencari peluang-peluang untuk sebagai paling tidak mendekati surga, ya kan? Sehingga kita fokus untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, ya, fokus, ya kan? Yang kita girang berdoa, ya kan, kepada Allah, ya kan? Rabbana afrik alaina sabron, ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami semua. Wasabbit aqdamana, teguhkan langkah-langkah kami dalam kebenaran, kan gitu. Wangsurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami dari kejahatan orang-orang kafir, ya kan? Tolong kami dari kejahatan orang-orang zalim. Begitu ya. Jadi intinya tema kita sore hari ini adalah waspadai godaan-godaan. Yang godaan itu menyebabkan kita jauh dari Allah. Waspadai rayuan-rayuan maut. Ya, rayuan-rayuan gombal yang mengajak kita untuk jauh dari jalan Allah. Waspadai provokasi-provokasi yang menjadikan kita tidak lagi senang melaksanakan Islam. Sehingga kita curiga kepada saudara kita. Sekarang tugas kita adalah fokus kepada kebaikan. Fokus kepada kebaikan, ya kan? Sekarang Allah, besok Allah, nanti juga Allah. Gitu, ya kan? Sekarang baik, besok baik, dan nanti juga baik. Gitu dia. Ya. Karena setiap ada usaha, ini yang perlu ibu-ibu pahami. Setiap usaha untuk menuju kebaikan, arak godaan. Nah, ya kan? Maka hati-hati, ya kan, hati-hati. Yang perlu dia lakukan adalah tetap teguh, dendek terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Karena semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Ya, penglihatan kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Pendengaran kita juga dimintai pertanggungjawaban. Yang lebih hebat, hati kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hati ini jadikan sebagai tempat tinggal perlakuan baik, pikiran baik, hasrat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Kenapa Umar bin Khattab yang meriwayatkan ini, ya kan, diletakkan di dalam yang poin yang pertama gitu ya. Innamal a'malu binniyat, ini diriwayatkan oleh Umar, ya kan. Umar, ya kan. Karena apa? Niat itu penting. Niat itu penting. Selepuk si lakuang tak karena niat. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyatakan jaddidu imanakum wa jaddidu niyatakum. Senantiasalah perbaharui iman-iman kalian dan senantiasalah perbaharui niat-niat kalian. Karena iman bisa berkurang, maka perbaharui lagi. Perbaharui terus, refresh terus. Memperbaharui itu dengan hadir dalam setiap event-event kebaikan, hadir dalam setiap event-event yang membawa kepada kebaikan. Kemudian jaga niat kita, karena niat itu gampang juga dibelokkan. Maka perbaharui terus, ya. Perbaharui agar niat ini menjadi sahih.
Mudah-mudahan bermanfaat nasihat kehidupan hari ini tentang bagaimana kita harus mewaspadai begitu kita ingin menjadi keluarga yang soleha, menjadi keluarga yang dirindukan sorga, menjadi keluarga yang berpi surga. Jangan juga lalai dengan hal-hal yang akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis, setan dan konco-konconya tidak akan pernah diam manakala anak Adam menuju kepada kebaikan sampai akhir hayatnya. Maka tugas kita memantapkan diri kita untuk tetap teguh menjalankan syariat Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.